Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk praktikum WebGIS untuk yang terakhir, sistem informasi geografis terakhir. Kalau di praktikum sebelumnya kita sudah mengenal apa itu GeoGIS. Terus praktikum selanjutnya adalah bagaimana dari GeoGIS tersebut menghasilkan file JSON. Dari JSON tersebut praktikum selanjutnya bagaimana kita mengkonvert atau mengkonversi ke ke MySQL. Nah, untuk praktikum yang terakhir ini bagaimana menampilkan data-data MySQL tersebut, hasil dari file SHP yang sudah sudah di-convert ke JSON, dan dari JSON ke MySQL, dan dari MySQL tersebut bagaimana kita menampilkan di dalam web. Nah, di sini kita menggunakan salah satu penggunaannya menggunakan Leaflet.js. Ini untuk peta yang open source. Oke, mungkin langsung saja ke praktek. Yang pertama, ini copy file CSS dan JS ke folder konversi. Jadi kita asumsinya adalah sudah mempunyai file konversi yang di praktikum sebelumnya kita sudah pakai untuk konversi dari JSON ke MySQL. Oke, kita coba lihat file di htdoc-nya konversi. Nah, ini posisi yang kemarin, data yang kemarin kalau kita buka. Nah, ini adalah cara insert data MySQL menggunakan JSON di PHP. Ini yang kemarin ya. Terus selanjutnya kita berarti mempunyai file CSS dan JS-nya. Nah, asumsinya nanti untuk file zip-nya, file foldernya nanti akan saya share di deskripsi. Nanti silahkan Anda bisa download. Ini posisi saya sudah punya filenya di sini ya. Ini CSS dan JS. Ini saya copy, saya pastekan ke SAM htdoc ke konversi di sini. Ini saya paste. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan untuk yang ini. Ekstrak file tersebut, yang di dalamnya ada dua folder. Foldernya ada dua. Ini kita ekstrak dulu. Nah, ketika diekstrak di sini ada dua folder, yaitu CSS dan JS. CSS di sini isinya ada beberapa, ada bootstrap dan lain sebagainya. Ada leaflet-nya juga. Ini nanti bisa Anda download sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini penggunaannya mungkin tidak semua, ada beberapa yang nanti akan saya pakai. Ini sekalian jadikan satu. Ini untuk yang CSS. Terus yang kedua di JS-nya. JS-nya juga sama, ada leaflet-nya juga. Ada control pattern scale-nya juga, dan seterusnya. Intinya adalah beberapa library dari leaflet. Walaupun nanti ada beberapa yang kita pakai leaflet-nya menggunakan online. Oke, sudah. Berarti kita sudah mempunyai dua file, yaitu dua folder, folder CSS dan folder JS. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk nanti untuk menampilkan halaman web GIS sesuai dengan library dari leaflet tersebut, karena kita menggunakan leaflet. Oke, kembali lagi. Terus yang poin kedua sudah. Poin yang ketiga, buat file tampil.php dengan sintaks sebagai berikut. Kita buat file di notepad ya. Kita buat notepad, file kita simpan dengan nama tampil.php. Ini ya. Jadi di folder konversi. Foldernya terserah Anda, sesuaikan saja. Ini namanya tadi adalah tampil.php. Oke, kalau sudah kita save. Nah, kalau sudah kita masuk ke tutorialnya, kita copy semuanya. Yang merah ini. Kita copy, filenya lumayan, scriptnya lumayan banyak ini. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, kalau sudah kita copy.
masuk ke sini, kita pastekan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, terus simpan. Ini kita cek dulu apakah masih ada yang error atau tidak. Oke, sip. Terus kita buka browser, pastikan bahwa ini ya, SAM-nya sudah aktif. Apache dan MySQL-nya, langsung aja kita buka localhost /konversi dulu. Terus ada tampil ya, tampil.php. Nah, posisi untuk meload datanya di sini memang agak lama. Tadi relatif lebih besar. Nah, ini posisi sudah tampil. Jadi dari data yang kemarin kita pakai itu sudah ada di sini. Coba kita lihat di phpMyAdmin-nya, localhost /phpMyAdmin. Seperti ini di SHP Kapkot. Oke, Kapkota. Ini datanya ada 520 data. 520 data, datanya hanya seperti ini, ada ID Kapkot, ID provinsi, ID Kap provinsi, terus Kapkot, terus geometri type-nya, terus ada geometri koordinat. Nah, ini data ini ada di praktikum di sebelumnya. Jadi Anda sudah bisa melihat cara menampilkan data tersebut. Nah, ini yang kemarin di sebelumnya saya singgung bahwa kita sebagai bidang komputer mungkin tidak terlalu detail tentang koordinat seperti ini, karena koordinat ini sudah ada dan tinggal kita pakai saja, kira-kira seperti itu. Nah, dari skrip yang saya sampaikan tadi di sini ada sekitar 242 baris, itu akan menampilkan WebGIS seperti ini. Nah, ini posisinya sudah terpolakan sesuai dengan data SHP-nya yang kemarin kita download. Kalau ini diklik, nanti akan muncul provinsinya adalah Kalimantan Utara, kabupatennya adalah Malinau. Seperti ini. Kalau kita pengen lihat lebih detail, berarti kita zoom seperti ini. Nah, semua di sini adalah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya acak di sini Demak, Provinsi Jawa Tengah, di sini Semarang, Kabupaten bisa kota, bisa ini ya. Di sini juga Semarang, terus di sini Pekalongan, benar. Di sini Batang dan seterusnya. Nah, ini data-data WebGIS di sinilah yang sebenarnya kalau kita bedah itu isinya adalah hanya koordinat seperti ini. Oke, kita coba bedah dari skripnya. Kita lihat skripnya dulu. Oke, yang pertama di sini ini meta seperti biasa ya. Title-nya adalah peta Indonesia karena kita mengambil dari data di Indonesia. Terus, nah ini link CSS untuk leafletnya di sini. Kita mengambil dari leaflet langsung, yaitu leaflet.css, l.control.locate.css, terus font awesome, terus ada bootstrap.min.css dan select2.min.css. Walaupun sebenarnya ini nggak kepake juga nggak apa-apa, karena select itu sebenarnya untuk ini, untuk combo box, tapi nggak apa-apa, ini kita pakai. Terus kita load, kita ambil data CSS-nya, yaitu di folder CSS ya. Kalau ini link dari langsung ke server, ini ada UNPG, ada Mapbox, ada Bootstrap-nya, terus ada Cloudflare, CDNJS. Terus di sini langsung ke folder yang tadi kita ekstrak. Jadi di sini CSS yang kita pakai adalah L-Control Better Scale, ada leaflet label, ada isi print, ada isi button, ada leaflet search, ada style untuk ini yang nanti hubungin sama dengan CSS yang akan kita buat.
Terus ada leaflet panel layer CSS. Mungkin untuk isi dari CSS dan JavaScript akan saya skip, tapi akan saya jelaskan bagaimana menampilkannya, cara menampilkannya. Oke, lanjut ke stylenya. Di sini hanya mengambil kita membuat sebuah aturan untuk layouting saja. Di sini ada HTML, body, map dan lain seterusnya. Map di sini yang nanti kita pakai yaitu height-nya 100%, width-nya adalah 100%. Maka tampilannya tadi seperti ini 100%. Jadi full screen di dalam browser tersebut. Oke, ini saya skip aja untuk yang style. Terus selanjutnya adalah memasukkan library untuk JavaScript-nya. Untuk link ini 4 itu sama. Jadi kalau tadi CSS, di sini adalah JS-nya atau JavaScript-nya, yaitu leaflet.js, jQuery, terus selectToMin.js, terus ada topo.json. Topo.json ini hampir mirip seperti JSON yang dipakai biasanya untuk WebGIS, Web Geographic Information System. Jadi nanti datanya dalam bentuk topo.json. Dan ini bisa dipakai, bisa enggak. Terus kita ambil folder JS-nya di sini ya. Folder JS-nya itu ada leaflet label.js, leaflet easyprint.js, easybutton.js, leaflet search, control better scale.js, leaflet panel layer. Di sini semuanya ada di folder tadi, yang nantinya zip-zipan untuk JavaScript dan CSS-nya nanti saya kopikan. Terus yang terakhir kita mengambil dari ini, ada tambahan ya, ada control-locate.min.js untuk leaflet, terus ada bootstrap.min.js. Kalau tadi ada CSS-nya, sekarang JavaScript-nya kita ambil library-nya. Oke, selanjutnya disinilah letak penampilannya. Div ID, div spasi ID sama dengan map tutup div. Ini yang akan menampilkan data ini, kira-kira seperti itu. Menampilkan data ini. Jadi kalau seumpama div ID-nya di sini saya hapus, itu nggak akan tampil karena tidak ada yang ditampilkan, kira-kira seperti itu. Nah, ini posisinya adalah kosong karena yang menampilkan adalah menggunakan div. Oke, kita kembalikan seperti itu. Jadi ini yang menjadikan parameter, berarti ada ID map yang nanti akan kita pakai. Map itu apa akan kita bahas di bawahnya. Oke, saya kembalikan dulu. Oke, saya refresh. Oke, selanjutnya adalah kita membuat menggunakan select to ya, select to var map. Kita mau mendeklarasikan map itu adalah L leaflet titik map sama dengan dalam kurung map. Set view, kita meng-set view pertama kali ketika diakses, yaitu menggunakan koordinat ini. Terus dengan skala 3. Skala 3 dari beberapa skala. Ini nanti tinggal Anda sesuaikan set view-nya diambil dari titik koordinat mana. Seperti itu. Terus kita kita variabelkan ada base map 1 sama dengan base map 6. Ini apa? Nah, ini nanti akan saya bahas. Base map 1 adalah mengambil layer dari OpenStreetMap. Oke ya. OpenStreetMap. Terus base map 2 itu pakai Google-nya adalah Google Street. Base map 3 itu adalah Google menggunakan Google Satellite. Base map 4 itu menggunakan Google Hybrid. Base map 5 menggunakan Google Terrain. Base map 6 itu menggunakan Esri. Oke, kita berarti mempunyai 6 peta dasar menggunakan OpenStreet, Google Street, Google Satellite, Google Hybrid, Google Terrain, dan pakai menggunakan Esri. Nah, kita menggunakan defaultnya adalah Esri. Makanya base map 6.add
to map. Kita akan memasukkan base map 6 ke map. Maka ketika pertama kali dieksekusi, dia sebelum masuk ke ini ya, itu menggunakan S3 ininya, apa namanya, peta dasarnya. Nah, yang 1 sampai 6 tadi itu nanti ditampilkan di seperti ini. Kalau saya klik di sini akan mempengaruhi. Base mapnya dia menggunakan OpenStreet. Di sini OpenStreet ya. Google Street, di sini Google Street. Oke. Google Satellite, di sini Google Satellite. Terus Hybrid, di sini Hybrid. Terus Terrain, di sini ada Terrain. Terus di sini kita menggunakan S3 untuk defaultnya. Oke, sampai sini dulu. Jadi posisi kita sudah bisa memasukkan layer pertama atau peta dasarnya itu menggunakan add to map. Map di sini yang nanti akan masuk ke dalam sini. Seperti itu. Base map 6 berarti mengacu pada peta dasarnya dari S3. Oke, sampai sini kita sudah menampilkan apa namanya, peta dasarnya menggunakan S3 tadi defaultnya. Ini bisa saya ganti semua base mapnya saya ganti. Seumpama di sini base map kita pakai seumpama pakai Google Street. Google Street itu adalah base map 2. Berarti base map 6 di sini saya ganti menjadi base map 2. Saya simpan. Sudah simpan, kita refresh. Di sini posisinya adalah S3 ya, defaultnya. Kita pakai ini apa namanya, default dari sini. Kalau kita refresh, nanti dia sudah menggunakan Google Street. Berarti defaultnya di sini adalah base map 2 yaitu Google Street. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk menampilkan peta default itu adalah di awal tadi yaitu menggunakan Google Street. Nah di sini tadi kita menggunakan Google Street. Jadi kita coba untuk mengembalikan, berarti menggunakan base map 6. Base map 6 add to map, berarti kita akan memasukkan ke map. Oke, kita simpan. Terus kita refresh, berarti nanti otomatis akan masuk ke petanya S3, peta dasar dari S3. Seperti ini. Nah, ini memang agak berat karena memang datanya agak besar sekali. Jadi nanti mungkin untuk Anda uji coba bisa dikurangin saja datanya, atau mungkin spesifik ke tiap kabupaten, terus nanti ada kecamatan dan desa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kode selanjutnya di sini kita menggunakan untuk koneksi ke basis datanya. Di sini kita menggunakan variabel server, variabel username, password, dan database. Servernya localhost, username-nya root, passwordnya kosong, default dari SAM-nya ya. Database-nya adalah SAP_capcode. Ini silakan Anda sesuaikan nama database, password, username-nya plus sekaligus servernya. Jadi sesuaikan dengan server, konfigurasi dari server SAM Anda atau server web Anda. Terus di sini menggunakan MySQL Connect database ya. Variabel server, variabel username, dan variabel password. Terus variabel count di sini adalah MySQL Connect, yaitu koneksi ke server dan password. Terus MySQL select DB di sini variabel count, variabel database. Terus kita querykan di sini MySQL query select bintang from Capcota. Capcota di situ berarti kita mengambil dari tabel Capcota ini, dari database shp_capcota. Oke, selanjutnya setelah kita querykan, terus kita looping menggunakan while, yaitu variabel row 1. Oke, kalau sudah, terus kita buat sebuah variabel baru, yaitu variabel administrasi. Ini terserah karena variabel baru, jadi monggo Anda mau pakai ini atau bikin variabel sendiri, terserah.
Tapi yang jelas nanti di beberapa di beberapa kebutuhan harus disesuaikan. Contohnya ini administrasi dan seterusnya. Oke, var administrasi yang pertama yaitu tipenya adalah feature, geometrinya adalah tipenya yaitu mengambil dari variabel row. Ini PHP echo ya. Row 1 yaitu geometri tipe. Geometri tipe mengambil data dari ini tipenya. Dia harus dicek dulu tipenya apa, multipolygon, polygon atau apa. Tergantung dari tipe dari geometri tersebut. Oke, selanjutnya adalah koordinatnya. Jadi untuk geometri itu ada dua jenis, yaitu tipenya dan koordinatnya. Koordinatnya mengambil dari echo row 1 geometri koordinat. Geometri koordinat itu data yang diambil dari file SHP kemarin. Ini yang mungkin kita nggak tahu koordinatnya, tapi karena datanya sudah ada, kita ambil saja untuk ditampilkan ke dalam web GIS kita. Oke, selanjutnya tutup ya, tutup geometrinya, terus tutup variabel administrasinya. Terus selanjutnya itu adalah variabel administrasi. Berarti kalau kita menggunakan JavaScript kan berarti administrasi titik sama dengan kalau menggunakan JavaScript berarti kan kita menggunakan variabel yang sama. Intinya adalah ini adalah variabel yang variabel satu yang akan didefinisikan sebagai sesuai dengan isinya. Selanjutnya var administrasi selanjutnya yaitu L. L ini mengacu ke leaflet. Salah satu fungsi dari leaflet yaitu L.GeoJSON administrasi. Administrasi mengambil dari sini datanya. Ingat, posisi ini adalah looping dari well ya. Jadi dia masih dalam satu perulangan. Geometri tipe, koordinat dan seterusnya. Terus stylenya di sini, fungsinya feature, returnnya, isinya, definisinya adalah fill opacity-nya adalah 0, colornya adalah white, berarti di sini color yang pertama adalah white, warna putih ya posisinya. Colornya white, terus white-nya adalah 1.5, 1,5, opacity-nya adalah 1. Ini definisi dari garis-garis dari administrasi tersebut. Oke, white di sini berarti warnanya ya. Ini defaultnya saya bikin warnanya putih. Terus selanjutnya ada on each feature. Di sini on each feature-nya, feature di sini yang nanti dipakai untuk pop up ketika diklik. Di sini salah satunya. On each feature di sini fungsinya adalah feature layer. Feature mengambil dari sini. Ya, function feature masih dalam tarapan definisi dari variabel administrasi. On each feature itu salah satu dari isi dari administrasi, karena di dalam administrasi itu sebelumnya ada style, maka dia dipisahkan dengan koma di sini. Ini, oke ya. Selanjutnya definisi selanjutnya adalah on each feature. Di sini kita menggunakan sebuah variabel baru namanya variabel pop up content. Pop up content itu isinya adalah provinsi, .2, isinya adalah echo, row 1 provinsi. Berarti mengambil data looping dari tabel kap kota dengan field provinsi. Berarti ini adalah provinsi. Nah, ini provinsinya sesuai dengan loopingnya, sama seperti membuat tabel. Selanjutnya BR kita break, ganti baris, isinya selanjutnya adalah kabupaten. Kabupaten isinya adalah row 1 looping dari kap kota, yaitu field kapcode. Field kapcode mengacu pada ini. Dia posisinya akan ditampilkan layer bin pop up.
pop-up konten, mengambil dari ini. Bin di sini nanti posisinya aktif jika ada aksi dari user. Jadi posisi seperti ini, peta di sini kan dia tidak menampilkan pop-up-nya, dia akan muncul ketika diklik seperti ini. Nah, ini saya klik, akan muncul isinya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Katingan, sesuai data dari SAP tersebut. Selanjutnya adalah layar di sini, layar on. Ini masih di dalam ini ya, di dalam on each feature. Mouse over. Nah, ketika mouse masuk ke layar atau poligon, var layer, layar mengambil dari atas di sini. F titik target, F itu mengacu ke sini ya, dalam kurungnya. Ini variabelnya silakan Anda bisa ini variabel dummy saja. Terus layar titik set style, weight-nya adalah, ketebalannya adalah 1,5, color-nya adalah orange, opacity-nya 1, fill color-nya adalah orange, fill opacity-nya adalah .25, berarti 0,25. 0,25 ini mengacu ke ini ketika mouse over, ketika disorot seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya oranye nih. Nah, seperti ini. Oranye yang isi oranye-nya adalah 0,25. Nah, kalau semua saya ganti semua di sini. Saya ganti 1 semua. Kita simpan. Saya refresh posisi petanya seperti ini. Nanti akan kita lihat ketika kita mouse over, kita posisi over kita, seperti ini. Dia akan penuh posisi yang kesorot mouse overnya. Nah, kalau semua kita lihat peta seperti ini kan kadang mengganggu. Tapi memang tergantung juga sih. Nah, biasanya saya menggunakan model transparansi, jadi menggunakan .25. Kita simpan, kita refresh. 0,25 atau 0,25 maksudnya, berarti 25%. Nah, seperti ini. Jadi posisi peta dasarnya masih kelihatan kalau kita menggunakan opacity-nya tadi menggunakan 0,25. Jadi masih transparan. Jadi tekstur dari petanya masih kelihatan lah, seperti itu. Oke, terus mouse overnya sudah ya, isi dari mouse over. Terus mouse out. Mouse out di sini, jadi kalau semua mouse itu keluar dari layar, kalau tadi masuk, jadi semua ini masuk, ini keluar, masuk, keluar, dan seterusnya. Posisi mouse yang kita sorot seperti ini ya. Seperti ini. Kalau sorot di sini berarti mouse over, kalau di sini adalah mouse out. Mouse out dia itu akan kembali ke administrasi reset style F target, berarti akan mengembalikan lagi posisi setelah disorot. Jadi ini ketika saya mouse-nya saya arahkan ke sini, itu kan berarti mouse over seperti ini. Ketika saya keluar di sini berarti mouse out. Maksudnya posisi mouse-nya adalah keluar dari zona peta yang kita pakai. Maka reset itu maksudnya mouse overnya tidak nyantol. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya terus dari settingan ini kita tutup. Terus add to map. Jadi administrasi di sini kita add to map kan. Di sini add to map, berarti data dari looping data tersebut kita tutup dengan add to map. Jadi logika untuk pengambilan datanya dari database itu adalah menggunakan ini sebenarnya, menggunakan while looping dari database tersebut. Sesimpel itu sebenarnya. Ini yang kita yang fokus dalam penampilannya itu hanya tab koordinat. Kalau ini pop up konten kan hanya tambahan saja sebenarnya. Oke, seperti itu. Terus kita tutup loopingnya. Ini looping dari while.
Oke, kalau sudah ini posisi clear, terus ini tambahan-tambahannya. Jadi di sini kita menggunakan control layernya. Kita buat variabel baru namanya variabel basemap. Basemap itu isinya adalah Esri, OpenStreet, Google Street, Google Satellite, dan seterusnya. Nah, basemap 6 di sini mengacu ke basemap ini layarnya. Basemap 1 mengacu ke sini. Dan seterusnya 1 sampai 6. Oke, variabel pertama adalah basemap, variabel kedua adalah layer. Layer itu di sini keterangannya adalah wilayah, isinya adalah administrasi. Administrasi apa? Administrasi adalah ini. Data-data looping tadi dari database. Terus kalau sudah kita buat variabel di sini variabel layer control. Layer control di sini menggunakan fungsi leaflet, yaitu leaflet control layers. Isinya adalah di dalamnya adalah basemap, berarti menampilkan ini, layers menampilkan ini, terus collapse true, berarti dia posisinya adalah posisi terhidden. Nanti posisinya ketika diklik baru expand seperti itu. Kalau sudah layer control add to map, berarti layer control di sini akan menampilkan basemap dan layer. Terus administrasi add to map mengambil dari layarnya ya. Terus map titik fit bound yaitu administrasi get bound, maksudnya posisinya adalah yang disorot adalah administrasi. Terus di sini untuk print, di sini menggunakan leaflet isi print. Isi print ini fungsi dari ini ya, isi print di dalam leaflet. Sebenarnya modul-modul library-nya banyak. Anda bisa mengeksplor lagi leaflet itu isinya apa saja di website resminya leaflet. Ini untuk print, jadi titik isi print itu nanti add to map, nanti akan dimasukkan ke dalam map. Terus better scale di sini add to map, better scale to ini add to map. Terus mana tadi? Terus isi button di sini ada FA home. FA home berarti font awesome ya. Font awesome home di sini itu adalah isinya adalah di tampil.php. Isinya beranda add to map. Ini. Jadi tadi ada print, ada home seperti itu. Nah, ini print ini akan muncul print default dari browsernya. Tinggal nanti Anda cetak, disesuaikan. Sesuaikan posisi yang kita sorot seperti ini ya. Kalau kita print, nah ini tinggal pakai landscape seumpama. Nah, ini tergantung dari kertas dan settingannya. Nah, yang tadi yang apa basemap dan layer itu ambilannya dari sini. Nih. Jadi semua OpenStreet dia otomatis mengganti OpenStreet. Google Street otomatis mengganti Google Street, Satellite dan seterusnya. Nah, wilayah itu ini kalau posisi saya kembalikan ke Esri ya. Wilayah itu posisinya adalah tercentang. Kenapa? Karena langsung ditampilkan. Nah, kalau kita hidden seperti apa? Kita uncheck saja. Itu harusnya posisi dia sudah ke tidak tampil. Oke, terus selanjutnya tutup script ya, terus tutup body, selesai. Itu mungkin penjelasan saya untuk praktikum WebGIS terakhir ya, menampilkan data dari data MySQL ke dalam WebGIS. Nah, ini kembali lagi Anda bisa explore dari modul-modul dari leafletnya. Leaflet itu relatif mudah dan relatif sederhana. Tinggal Anda pakai beberapa fungsi yang digunakan. Oke, mungkin itu saja dari saya, penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Saya akhiri. Selamat dicoba. Semoga tidak error, harusnya tidak
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.